Saat geopolitik di Timur Tengah berguncang, ekonomi di dunia pun bergetar. Harga minyak, inflasi, dan investasi ikut terombang-ambing. Lalu seberapa besar ancaman perang dunia ketiga? Dan bagaimana Indonesia harus bersiap? Selengkapnya akan dibahas secara mendalam bersama para Managing Editor CNBC Indonesia. Ada Mbak Sefty dan juga Mas Iqbal di sini selaku Managing Editor CNBC Indonesia. Halo Mas Iqbal dan juga Mbak Sefty. Halo. Halo Sa. Aduh, sepertinya di tengah situasi seperti ini, kalau nggak geleng-geleng kepala, elus dada gitu ya. Tadi juga Mas Iqbal pengen terus menyanyikan lagu Heal the World, karena sebenarnya tidak ada habisnya nih. Pemberitaan soal ketegangan di Timur Tengah. Berulang kali ada balasan Israel-Iran, tapi kemudian ini bahkan kabarnya Amerika Serikat sudah mengirimkan tadi jet tempur, kemudian kapal. Nah ini sebetulnya sinyal apa sih yang bisa kita tangkap gitu dari kacamata redaksi? Apakah memang ini udah ibaratnya quote-unquote sudah mulai ada sinyal perang dunia ketiga, atau justru jangan-jangan ini gertak sambelnya Amerika Serikat nih, Mbak Sefty? Kita sih harap nggak ada perang dunia ketiga ya. Itu akan menyusahkan semua orang, nggak cuma sekarang aja udah susah banget Mbak, negaranya saja. Iya, karena kan makin tidak stabil kan ya dunia ini ya. Tapi setidaknya sih kalau kita baca sih, kita melihat dua teori di redaksi ya. Pertama, ini kemungkinan besar hanya akan perang yang menjatuhkan satu rezim saja. Jadi seperti di Irak atau seperti di Libya. Jadi ketika sasarannya selesai sudah semuanya. Nah, tapi yang kedua, memang ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Eskalasinya kenapa? Mungkin ini akan melibatkan US dengan Israel dan Iran dengan proksinya yang lebih besar, termasuk Rusia, China, ataupun Korea Utara. Wah. Karena, tapi sih kita harap tidak sampai sejauh itu ya. Kita harap bisa kembali ke negosiasi. Karena sudah ada yang mau membantu nih. Kan Presiden Rusia katanya mau membantu menegosiasikan damai di antara keduanya. Oke, jadi memang cukup kompleks gitu ya Mbak ya, kalau tadi sampai kemana-mana gitu berderet melibatkan negara-negara lain. Tapi sebetulnya apa sih Mbak yang dicari gitu dari Amerika Serikat? Apakah memang dikabarkan akan membantu Israel gitu? Karena kan beberapa waktu lalu dikabarkan menyerang fasilitas nuklir karena tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir yang cukup maju. Tapi beberapa waktu lalu juga ada berita kalau sebetulnya penyerangan Israel ini menyerang warga sipil. Ini sebenarnya arah Trump ini kemana sih? Sebenarnya kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya kan cuma Trump doang sih. Tapi kita bisa melihat tiga aspek. Pertama, ini ada masalah di internal domestik Israel sendiri. Di mana warga Israel saat ini memang ada keinginan untuk mengkudeta Netanyahu. Netanyahu itu termasuk tidak terlalu disukai di Israel. Yang kedua adalah dari Gaza. Gaza itu kan kemarin lagi boom sekali masalah dilarangnya bantuan masuk ke wilayah itu, sehingga mengundang para aktivis untuk datang, dan kita di redaksi kita berpikir mungkin aja sih ini pengalihan isu dari Israel terhadap isu itu. Yang ketiga memang US. Kita sempat berbicara dengan salah satu profesor hukum internasional di Indonesia, Prof. Hikmah. Di situ disampaikan AS mungkin punya motif, ada tiga hal setidaknya. Pertama, Trump di saat sebelum menjabat, dia sudah mengatakan masalah Gaza bisa selesai kalau misalnya Iran itu tidak seperti sekarang. Artinya kekuatan Iran dikurangi. Lalu yang kedua, Trump juga sebelum dia ada agresi, sebelum ada operasi yang terbaru Jumat kemarin oleh Israel menyerang Iran, pada saat itu juga Trump sempat memberi kode. 2-3 hari sebelumnya dia sempat kasih kode kalau hati-hati nih Iran, kalau misalnya kalian tidak tunduk terhadap perjanjian nuklir yang kita buat di Oman yang nanti bakal ketemu hari apa gitu ya, nanti kita bakal ada serangan besar-besaran. Walaupun dia tidak menyebutkan serangan oleh siapa, dan ternyata pas realisasi adalah serangan Israel kan ya. Yang ketiga adalah ini untuk tanda dari Trump kepada pemimpin dunia Middle East, kepada pemimpin di Timur Tengah, bahwa gue punya gigi nih. Kalau misalnya kalian tidak tunduk terhadap apa yang ingin kita lakukan, bisa saja diubek-ubek seperti Iran. Tapi kan Israel tidak bisa, AS tidak bisa melakukan itu dengan langsung. Dia akan kena melanggar aturan PBB lah intinya. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan Israel. Kenapa menggunakan Israel menjadi bisa dilakukan? Karena Israel itu kan dia ada term yang membela diri itu loh, yang waktu zaman Gaza kan ya. Mau nggak mau karena defend itself, ya akhirnya dengan menggunakan Israel itu bisa jadi salah satu senjata untuk menyerang Iran. Oke, kalau dari pandangan Mas Iqbal, ultimatum Trump ini seperti apa sih sebenarnya bisa kita cermati, dan gimana dampaknya nanti bagi Indonesia sendiri? Saya
teringat yang kemarin ya ketika Prof. Lover juga menjadi pembicara di Economic Update, beliau mengatakan bahwa Trump itu orang yang sangat senang bernegosiasi. Jadi kalau dalam konteks kemarin kan mungkin konsep tarif, konteksnya tarif resiprokal ya, tapi kalau untuk masalah perang ini kan sebenarnya juga pastilah terkait dengan sumber daya yang ada di Iran. Kita tahu bahwa Iran ini kan salah satu produsen minyak juga ya, minyak dan gas juga yang terbesar gitu. Dan selama ini memang Amerika tidak punya alasan memang untuk langsung mengagresi Iran gitu ya. Ketika kita ingat dulu di Irak pun ya situasinya juga seperti ini gitu loh. Jadi saya sepakat bahwa ini goalsnya memang awalnya pergantian rezim dulu gitu. Ketika pergantian rezim, baru nanti pemerintahan baru yang terbentuk adalah sesuai dengan keinginan daripada Amerika gitu. Dan Israel yang digunakan sebagai alat sebenarnya. Oke.